Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal pasal 24 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyinya. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita selalu mendengar tentang pilihan. Dan apa yang kita pilih tentu memiliki konsekuensi dari apa yang telah kita pilih. Kalau di dalam Amsal selalu diingatkan mana yang engkau pilih, apakah hikmat atau kebodohan. Kalau kebodohan yang dimaksud di dalam Amsal ini termasuk di dalamnya adalah kejahatan. Kita tentu tahu bahwa kejahatan sudah semakin merajalela di zaman sekarang ini. Namun Amsal mengatakan, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Inilah perilaku kejahatan yang mana mereka tidak pernah memikirkan kebaikan. Selalu akan memikirkan penindasan dan kejahatan. Pertanyaan, apakah Tuhan tahu apa yang kita lakukan? Mungkin saja ada sebagian orang berkata, apa yang kulakukan ini tidak banyak orang yang tahu. Tapi ingat, Tuhan menguji hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dan bukan hanya Dia menguji hati kita, Dia juga menjaga jiwa kita. Artinya, apa yang kita lakukan semuanya itu sepengetahuan Tuhan. Apakah Tuhan menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang? Yang pasti Tuhan tidak menutup mata akan kejahatan yang dilakukan. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Untuk itu, Amsal ini mengingatkan, mari kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tentu tahu apa yang harus dilakukan, dan pastinya orang yang berhikmat dia tahu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan kompromi dengan kejahatan, tapi dia akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau segala sesuatu Tuhan tahu apa yang kita lakukan sudah selayaknya, kita itu mau melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Selalu kita
diingatkan melalui firman Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Dan pastinya Tuhan selalu menjaga orang yang benar. Sebaliknya, orang jahat, orang fasik, Tuhan akan menghukumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana agar kita menjadi orang yang berhikmat? Mintalah hikmat kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk melakukan kebenarannya. Tuhan menguji hati kita, dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Amin. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.